Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya soleh-soleha kelas 4 alif ba dan ta? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap bahagia. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Diah dengan mata pelajaran Matematika Bisa. Untuk hari ini kita akan mulai bab berikutnya, masih rangkaian dari KPK dan FPB. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang FPB. FPB adalah faktor persekutuan besar. Faktor persekutuan besar. Baik, kenapa kita harus mencari FPB, Ustazah? Nah, suatu saat kalian akan menemukan sebuah masalah. Nah, contoh gini. Dalam orang tua kalian akan mengadakan arisan ya. Arisan itu nanti di sana akan ada kue-kue yang dibagi. Nah, ternyata ibu membeli 30 kue lapis. Yang satu kue bolu. Nah, 30 kue lapis dan 40 kue bolu. Nah, ini akan diletakkan di beberapa piring. Kira-kira dalam setiap piring itu ada berapa kue? Kue bolunya berapa? Kue lapisnya berapa? Itu akan bisa kita tentukan dengan menggunakan FPB, faktor persekutuan besar. Yang paling besar nanti yang mana kita tentukan untuk mencari satu piring ternyata bisa kita kombinasikan dengan 2 kue atau 1 kue lapis dengan 1 bolu. Nah, itu diperlukan untuk itu. Atau kita mau mencari menentukan sebuah kelompok ya, kelompok berapa kelompok yang harus kita buat jika ada di sana akhwatnya 50 misalnya saja, ikhwannya 30. Nah, setiap kelompok ada berapa orang, itu bisa kita tentukan dengan cara mencari FPB. Baik, teman-teman, ternyata sama dengan KPK, cara mencari FPB ada 3 cara. Yang pertama dengan faktor persekutuan. Kita sudah belajar tentang faktor persekutuan kemarin ya. Nah, kita pertama mencari faktor persekutuan besar. Yang pertama dengan itu. Yang kedua dengan pohon faktor atau faktorisasi prima. Pohon faktor atau faktorisasi prima. Yang ketiga dengan teknik sengkedan atau dengan teknik petak sawah. Baik, kita akan kupas satu persatu bagaimana cara mencari. Baik, teman-teman, kita kupas satu-satu ya bagaimana cara mencari FPB. Yang pertama dengan faktor persekutuan. Kita sudah pernah mencari faktor persekutuan. Nah, tentukan FPB dari 12 dan 18. Nah, pertama kali kita cari faktor dulu ya. Ingat teman-teman, faktor dari 12. F itu faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 ini kita bisa mencari dengan cara di tabel perkalian semuanya. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Ya, benar kan ya? 4 kali 3, 6 kali 2, 12 kali 1. Faktornya adalah yang sebelah kiri semua. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nih, yang kedua menentukan faktor 18. Ingat teman-teman, kalau menentukan faktor ditulis ya, ditulis nih, faktor 12, 1 nih. Ini adalah cara kotretannya. Jadi kalian menulisnya ini saja. Sekarang 18. 18. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, 4 kali udah nggak bisa, 5 nggak bisa, 6 kali 3 udah balik lagi ya, 9 kali 2 dan 18 kali 1. Berarti faktor 18 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Faktor persekutuannya, ingat nih, FP itu faktor persekutuan. Nih yang sama ya, 3 terus 6, 1, 2, 3 dan 6. Baru kita masuk ke FPB atau faktor persekutuan besar. Yang dari sini
ini 1, 2, 3, 6. Yang paling besar angka berapa? Berarti angka 6. Yang ini adalah namanya FPB. Ya, sampai sini ya. Untuk mencari FPB dengan cara faktor persekutuan, yang paling besar kita ambil itu adalah FPB-nya. Baik, yang kedua kita akan mencari dengan cara POHMA adalah mencari faktor risasi prima dari 12 dan 18. Nih, 12. Nah, atau gini dulu ya teman-teman ya, faktor dari 12. Nih faktorisasi primanya 12. Pohon faktornya 2 dikali 6. Bawah lagi 2 dikali 3. Yang kita lingkari ini adalah bilangan prima. Bilangan prima ini bilangan hanya mempunyai 2 faktor. Satu bukan bilangan prima, jadi tidak usah dibagi dengan satu lagi. Berarti faktorisasi prima dari 12 berapa? 2 dikali. Nah, nih, kalau faktorisasi prima ada perkaliannya. Kalau faktor prima berarti bilangannya saja. Nih, ini berarti faktorisasi ya. 2 kali 2 dikali 3. Sekarang lanjut ke faktorisasi prima 18. 18 jika bagi 2 dapat 9. Ini dibagi 3 dapat 3. Nih berarti ini sudah semuanya bilangan prima. 2 dikali 3 dikali 3. Nah, FPB nya, kalau FPB kita hanya mencari bilangan yang sama. Nih 2 pangkat 2 sama 2, nih ada 2 ya, 3. 2 pangkat, di sini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Di sini 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Kalau FPB kebalikan dari KPK, FPB adalah mencari bilangan yang sama tapi pangkatnya terkecil. 2, nih ini 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. Hasilnya berapa? 2 kali 3, 6. Sama nggak seperti yang tadi? Sama ya? 6. 2 kali 3, 6. Oke, lanjut lagi. Kita pakai contoh berikutnya. Sekarang FPB dari 18 dan 24 ya. Pakai faktorisasi prima. Berarti faktor dari 18. Kita cari 18. Tadi sama ya. 2 9 ini 3 ini 3. Tuh, faktorisasinya prima sama. 2 dikali 3 dikali 3 sama kayak tadi ini. Sekarang yang 24. 24. 2 kali 12, 2 kali 6, 2 kali 3. Ya. Berarti faktorisasi prima 24, 2 dikali 2 dikali 2 nih. Dikali 3. Di sini 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Di sini tuh 2 3. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Nah, faktor persekutuan besarnya adalah cari bilangan yang sama. Dia ada angka 2, angka 2 ini angka 3. Dua-duanya sama. Kita cari yang paling kecil. 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 sama, ketemunya 6. Ya. Baik. Itu 15 dan 25. 15 3 kali 5. 25 5 kali 5 nih. 15 3 kali 5 25. 5 dikali 5. Nah, ini yang sama yang mana? Nih, faktor persekutuan besarnya ini 3, di sini 3, dia nggak punya, berarti angka 5 yang aja yang kita ambil. Ini 3 pangkat kali 5 pangkat 1, di sini 5 pangkat 2. Yang mana diambil? Ya ini, cuma 5. FPB-nya ketemu 5.
Baik teman-teman, itu ya cara mencari FPB dengan pohon faktor. Nah, mau mencari FPB dengan cara teknik sengkedan atau petak sawah. Tentukan FPB dari 45 dan 60. 45 dan 60. Kita tulis ya, 45 di sini 60. Nah, kita lingkari kalau kita menemukan bilangan yang bisa dibagi dengan faktor itu. Ya, sekarang contoh. 45 kita bagi 2. 45 bisa bagi 2? Nggak bisa, 45. 60 dibagi 2 bisa dapat 30. Nah, ini kita lingkari. Ini tidak kita lingkari karena dua-duanya nggak bisa membagi dua bilangan. Oke, selanjutnya kita bagi dengan 2 lagi. Ini dibagi 2 dapat? Belum bisa. Kita turunkan ya kalau belum bisa. 30 dibagi 2 dapatnya 15. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 3. Bisa nggak dibagi 3 ini? Bisa. Dapat berapa? 15. Ini dibagi 3 bisa? Bisa. Berarti kalau dua-duanya bisa membagi, kita lingkari. Ini dapat berapa? Dapat 5. Selanjutnya kita bagi dengan 3 lagi. 3, 15 dibagi 3 dapat 5. 5 dibagi 3 nggak bisa, masih kita turunkan menjadi 5. Selanjutnya kita bagi dengan angka berapa biar 1? Bagi 5. 5 dibagi 5 1. 5 dibagi 5 1. Ini bisa dibagi dua-duanya, kita lingkari. Oke, sudah sampai 1 berarti sudah selesai. Nah, untuk mencari FPB dengan teknik sengkedan, yang kita lingkari angka berapa tadi? 3 dan 5. Yang kita lingkari, kita kalikan 3 dikali 5, hasilnya berapa? 15. Ketemulah namanya FPB. Ya, FPB itu jika dua bilangan prima ini bisa membagi dua bilangan ini. Ya, itu kita lingkari terus nanti kita kalikan, ketemu namanya FPB. Oke, selanjutnya 5 dan 25. 15 dan 25. Caranya sama, 15 dan 25. Kalau FPB yang bisa dilingkari yang bisa membagi dua bilangan ini kita lingkari ya. Coba contoh. Dibagi dengan 3. Yang paling kecil dulu ya. Angka prima yang paling kecil kita masukkan. 15 dibagi 3 dapat 5. 25 dibagi 3 nggak bisa, kita turunkan. Lanjut, kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 dapat 1. 25 dibagi 5 bisa? Bisa, dapat 5. Nah, ini bisa dibagi ini sama ini, kita lingkari. Selanjutnya kita bagi, ini masih 5 ya, belum 1 ya. Kita bagi dengan 5 biar dia 1 dapatnya. 1, ini 1. Sudah selesai lah sampai sini. Nah, FPB-nya mana? FPB-nya yang kita lingkari angka berapa? Angka 5. Jadilah ketemu FPB-nya 5 dengan teknik sengkedan. Insya Allah paham ya teman-teman semuanya. Bagaimana cara mencari FPB dengan 3 cara. Yang pertama dengan faktor persekutuan, yang kedua dengan faktorisasi prima atau poin faktor, yang ketiga dengan teknik sengkedan. Nah, jika ada soal kalau sudah ada faktorisasi primanya, kalian diminta menentukan FPB atau KPK-nya, tinggal cari. Kalau KPK berarti yang pangkatnya terbesar, tapi semua bilangannya masuk. Tapi kalau FPB yang faktornya sama, tapi yang paling kecil. Nih, sekarang Ustazah kasih contoh kan. FPB dari faktorisasi prima.
dua bilangan. Yang pertama ada P, 2 pangkat 2 dikali 3. Yang kedua Q, 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kalau ada soal seperti ini diminta mencari FPB, bagaimana caranya? Nah, kita tentukan aja. Kalau FPB, cari yang sama. Cari yang punya dua-duanya ada angkanya. Di sini ada angka 2, di sini angka 2. Berarti salah satu kita ambil, berarti 2 nih. 2 yang kita ambil ya, angka yang pangkatnya terkecil. Yang kedua, dia punya 3, di sini 3. Berarti yang terkecil berarti 3. Berarti FPB-nya ketemu 6. Kalau diminta mencari KPK, kebalikannya. Cari pangkat yang terbesar. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ini 4 ya. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9 ya teman-teman ya. Jangan sampai keliru. 3 kali 2 tapi 3 kali 3. 9. Hasilnya 36. Oke. Insya Allah paham ya teman-teman semuanya ya. Jika ada soal yang hanya ditentukan faktorisasi prima, kalian diminta mencari FPB dan KPK harus bisa. Oke? Alhamdulillah, baik teman-teman semuanya. Insya Allah pelajaran hari ini, materi hari ini kita cukupkan sekian. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya nanti. Jika ada kasus, kalau ada soal cerita, nanti insya Allah Ustazah akan bahas kemudian hari. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika bisa.